Selamat siang dia. Selamat siang Pak Budi. Bisakah saya minta waktunya sebentar? Oh, tentu saja bisa. Bagaimana Pak Budi? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi ini Bu, saya harap Budia dapat membantu saya untuk mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang saya alami. Oh, baik. Kira-kira apa permasalahan yang dialami Pak Budi? Jadi begini, saya kan mengajar di kelas 5. Kemarin saya mengajarkan nilai atau ulangan harian. Jadi ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar, yakni beberapa anak mendapatkan nilai di bawah KKM, dan ada beberapa anak yang belum fokus dalam proses pembelajaran yang saya ajar. Jadi saya harap Budia berkenan membantu saya untuk mensupervisi ketika saya mengajar besok. Oh, baiklah Pak Budi. Tentu saja saya dengan senang hati akan melakukan coaching terhadap Pak Budi ketika mengajar. Jujur, saya sangat bangga dengan Pak Budi yang mau menceritakan permasalahannya yang dihadapi ketika mengajar di kelas. Saya harap guru lain pun mau melakukan hal yang serupa. Baiklah Pak Budi, bisakah saya mengetahui mata pelajaran apa yang tidak diajarkan ke siswa, Pak? Baiklah Bu, terima kasih atas pujiannya sebelumnya dan sanjungannya yang diberikan terhadap saya. Jadi saya ketika membuat modul ajar itu membuat sendiri dengan memperhatikan TP dan ATP, dan saya juga memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Kemudian Pak, mata pelajaran IPA ya Pak, panjenengan fokus pada materi apa? Jadi pembelajaran yang saya fokuskan ya ini kan mata pelajaran IPA dan dengan materi yaitu siklus air Bu. Oh ya. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang ingin Anda capai dalam materi siklus air ini? Untuk tujuannya, jadi saya bertujuan untuk mempelajari, yakni setelah melakukan kegiatan pengamatan video tentang siklus air, peserta didik mampu menjelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam proses pembelajaran, saya juga mengelompokkan antara anak yang berdasarkan kesiapan belajarnya mereka dan akan mencoba menggunakan metode metode berdiferensi dengan metode KSE Bu. Nah, dan saya akan mendampingi tentang proses pembelajarannya. Oh baik, jadi pembelajaran yang akan digunakan menggunakan cara berdiferensiasi ya Pak. Iya. Dengan cara berdiskusi. Bagus sekali. Panjenengan sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu Pak. Dan hebatnya lagi, saya salut sekali dengan sudah bisa bikin modul ajar sendiri. Oh iya. Hebat. Iya. Baiklah Bapak, panjenengan membutuhkan bantuan pengamatan di segala aspek dalam mengajar ya Pak? Tentu saja Bu, dengan senang hati. Baiklah, lalu kompetensi apa saja yang akan menjadi fokus saya dalam pengajaran ini Pak? Jadi dalam kompetensi ini saya akan menerapkan keterampilan saya dalam proses pembelajaran. Baik, Pak Budi, saya akan mengobservasi kelas Pak Budi dengan standar kompetensi, yakni menyajikan skenario ya, dan keterampilan belajar mengajar. Lalu dari keterampilan ini Pak, mana yang akan dikembangkan Pak Budi di kelas? Saya akan mengembangkan dalam mengajar, dan saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan saya dalam mengajar dan mengetahui dalam menyampaikan materi dan keterampilan saya untuk berinteraksi di dalam kelas bersama dengan siswa. Baik. Kemudian, apakah format instrumen yang
akan digunakan di dalam kelas, Pak? Untuk format instrumen saya akan mengajar di kelas, Bu. Jadi Bu Diah menuliskan aspek yang masih kurang untuk pembenahan saya dalam mengajar, sehingga nanti bisa saya gunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran. Oh ya, baik Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya bagaimana, Bapak? Keterampilan mengajar bisa dilihat dari proses di akhir pembelajaran, pengelolaan kelas, bisa dilihat dari yang kondusif. Kemudian untuk keterampilan interaksi dapat dilihat dari keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Oh ya, baik Bapak. Kapan kita dapat melakukan supervisinya, Pak? Untuk mengajar mapel IPA yaitu pada besok hari Selasa, kalau bisa jam 9.15, Bu. Apakah Bu Diah bisa meluangkan waktunya? Tentu saja, Pak. Kebetulan pada waktu itu di kelas saya ada pelajaran agama Islam. Jadi saya dapat melakukan observasi pada Pak Budi di kelas 5. Baiklah, kalau begitu saya tunggu modul ajarnya ya Pak untuk saya pelajari. Kemudian saya juga akan menyiapkan instrumen untuk observasi ini. Oke Bu, baik. Terima kasih atas ketersediaan Bu Diah untuk meluangkan waktu untuk ikut memecahkan permasalahan saya dalam menghadapi kelas 5. Oh ya. Saya sangat lega sekali Bu, berkenan meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Pak Budi. Jadi masalah Pak Budi sebenarnya juga masalah bagi saya. Ya Pak ya, mari kita berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid. Baik Pak, sampai ketemu pada kegiatan observasi besok ya, hari Selasa ya. Ya Bu, terima kasih. Kalau itu saya pamit dulu. Selamat siang. Selamat siang, sama-sama. Oh ya, Pak Budi, silakan duduk Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi kedatangan saya itu ini menanyakan tentang jadi tidak untuk observasi di kelas saya. Oh ya, tentu saja jadi Pak. Ini saya sudah mempelajari modul ajarnya dan saya sudah menyiapkan instrumen penilaiannya. Jadi teknisnya nanti bagaimana Bapak? Jadi nanti dia bisa masuk ke kelas saya dan duduk di belakang. Nah sebenarnya kan nanti dia izin dulu sama gurunya bahwasanya kenapa alasan masuk yaitu untuk observasi ini tentang pembelajaran saya. Oh iya, siap. Iya. Sekarang? Ya. Oh iya. Kalau begitu saya izin dulu ke kelas untuk mengajarkan perangkatnya. Oh iya. Terima kasih. Iya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5. Pada hari ini Budia izin untuk mengikuti pelajaran kalian bersama Pak Budi. Gak apa-apa ya? Iya. Ya. Kalian belajar layaknya tidak ada Budia. Nikmati pembelajarannya sama Pak Budi nggih. Terima kasih atas izinnya Budia, nanti duduk di belakang. Ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, kita bisa berdoa bersama terlebih dahulu untuk kelancaran dalam pembelajaran dalam hari ini. Berdoa mulai.
pagi. Kalau seandainya Pak Budi bilang good morning everybody, kalian mengucapkan good morning sir. Oke, saya. Oke, coba. Good morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm good. Nah, coba sekali lagi. How are you today? I'm good. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum melanjutkan pembelajaran pagi hari ini, coba Pak Budi mau ngecek kehadirannya siapa saja yang belum berangkat. Putra, Sahurus. terus Kalis, Anggun. Segini Mbak. Coba cek kehadiran. Oke, alhamdulillah berangkat semuanya. Kehadiran sudah. Coba kita cek kerapian dulu. Sudahkah rapi? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sarapan paginya. Coba dengarkan Pak Budi punya tiktokan. Tiktokan antara tanya jawab dulu lagunya. Sudah ada yang tahu kan lagu-lagunya? Sudah. Oke. Lagunya kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya hebat. Hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkan kita semua. siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami bisa Kami fokus dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5 semuanya. Nah, sekarang Pak Budi akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat mengetahui manfaat air. Yang kedua, kalian bisa membuat bagan siklus air. Dan yang ketiga, tentang ciri teks non-fix. Dan yang keempat, membuat cerita pengalaman akibat tidak menjaga lingkungan, dalam kurung bisa banjiran atau kekeringan. Nah, untuk yang kelima itu, cara menceritakan dengan percaya diri. Nah, siapa yang tahu mengapa air di bumi tidak habis? Ada yang tahu enggak? Tidak. Nah, kira-kira sampean semuanya itu apakah ada yang pernah merebus air? Pernah? Oke, kalau begitu kita video. Oke, kita akan melihat tentang video siklus air. Nah, coba kalian perhatikan tentang video siklus air. Siklus air. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air atau daur air.
kita sudah terbentuk ada 3 kelompok, yaitu ada tentang nanti kelompok visual, kelompok auditoring, dan kelompok mapping. Jadi nanti masing-masing kelompok memperhatikan dan mendengarkan nanti alatnya yang masing-masing sendiri ya. Untuk visual, kalian nanti memperhatikan video yang Pak Budi paparkan. Nah, untuk yang auditoring, kalian nanti mendengarkan apa yang ada di video tersebut, kalian perhatikan dan kalian dengarkan. Nah, dan untuk mapping, nanti kalian bisa melihat alat peraganya tersebut dari yang pertama sampai nanti yang terjadi, yaitu turunnya air hujan. Ya. Nah, untuk yang visual, coba kalian perhatikan video yang ada di layar. Untuk yang auditoring, coba kalian dengarkan melalui mikrofon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar Untuk kalian bisa melihat, mendengarkan dan melihat, dan sekalian memperhatikan dalam siklus Pada air hari ini tersebut. kita akan mempelajari mengenai siklus air atau turunan. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat bagi kesehatan hidup. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat bagi kesehatan hidup. Air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga seperti renang, selancar, arung jeram, dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air bermanfaat untuk bernafas, sebagai tempat hidup, untuk berjalan kaki dan hidup di air, untuk membersihkan tubuh, dan mendinginkan suhu tubuh, seperti pada gunung. Pada makanya, bahwa kuda yang bergerak dan memisah waktu dalam air, kuda ini berenang dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Sedangkan bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti kecombrang, kelapa, dan tanah air, dan sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Nah, itu dia beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Air akan selalu tersedia di bumi terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas sinar matahari. Setelah evaporasi, proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer.
Ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Titik-titik air tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan bergabung membentuk awan. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Jika suhu sangat rendah, yaitu berada di bawah 0 derajat Celcius, seperti di daerah kutub utara atau kutub selatan, tetesan air ini akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan laut. Itulah materi tentang siklus air. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mengikuti evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas sinar matahari. Setelah evaporasi, proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer. Ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Titik-titik air tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan bergabung membentuk awan. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Jika suhu sangat rendah, yaitu berada di bawah 0 derajat Celcius, seperti di daerah kutub utara atau kutub selatan, tetesan air ini akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan laut. Itulah materi tentang siklus air. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, ini gambar tentang mapping yang sudah ada di meja kalian. Nah, ini rangkaian awal mula
tentang siklus air. Jadi berawal dari apa? Dari penguapan air ke permukaan, lalu kondensasi, yaitu kenapa awan bergerak lalu menampung semua air. Nah, jadilah turun air hujan. Nah, nantinya setelah air hujan turun, jadi mereka akan turun ke lapisan bumi atau menjadi peresapan air dan akan lari ke dalam air lagi, menjadi air sungai dan air laut. Lanjut ini. Lanjut. Nah, ini gambar tentang mapping yang sudah ada di meja kalian. Nah, ini rangkaian awal mula tentang siklus air. Jadi berawal dari apa? Dari penguapan air ke permukaan, lalu kondensasi, yaitu kenapa awan bergerak lalu menampung semua air. Nah, jadilah turun air hujan. Nah, nantinya setelah air hujan turun, jadi mereka akan turun ke lapisan bumi atau menjadi peresapan air dan akan lari ke dalam air lagi, menjadi air sungai dan air laut. Lanjut ini. Lanjut. Nah, sekarang coba kalian tuliskan masing-masing kelompok tentang manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dan tentang ringkasan materi tadi. Tentang apa? Tentang ringkasan siklus air tadi ya. Jangan lupa kalian tuliskan dalam masing-masing kelompok. Oke, waktunya sudah selesai. Coba kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Coba Pak Budi akan memilih dulu salah satu kelompok yang presentasi. Dari kelompok mapping, coba maju bersama. Dari
Sudah? Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Nah, untuk presentasi yang kedua kita lanjutkan di kelompok visual. Kami dari kelompok visual. Siklus air adalah proses pertukaran air dari air laut menjadi air hujan, lalu kembali ke laut lagi. Fungsi air bagi manusia: air di laut untuk mencari ikan, air di sungai untuk irigasi, air sumur untuk mandi. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Untuk yang lain tepuk tangan untuk kelompok visual. Dan yang terakhir kelompok auditoring. Kami dari kelompok auditoring. Siklus air adalah proses berputar. Air dari air laut menjadi hujan, kemudian menjadi air sungai. Manfaat air kehidupan sehari-hari: 1. Untuk mandi, 2. Untuk masak, 3. Untuk mencuci baju, 4. Untuk berlayar, 5. Untuk mencari ikan di laut, 6. Untuk wisata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, dikasih. Kira-kira ada enggak yang mau tanya tentang siklus air? Pak, kenapa bisa terjadinya banjir? Karena tersumbatnya aliran yang dipenuhi dengan sampah. Nah, itu karena terjadi. Siapa yang tahu karena terjadi karena apa? Karena kurang kesadarannya manusia membuang sampah. Nah, mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya? Ya? Kenapa bisa jadi Karena manusia yang tidak bertanggung jawab seenaknya sendiri memotong hutan, membabat lahan pertanian dengan cara apa? Liar. Nah, pintar Mbak Yara. Mungkin kelompok ada? Kenapa di lautan ada sampah? Jadi sebelum sampah di lautan terjadi, yaitu dari ujung hulu sungai itu kelompok manusia yang tidak bertanggung jawab membuang sampah dengan sembarangan. Jadi akan mengalir ke ujung laut sampai ke lautan. Jadi lautannya penuh dengan sampah. Dan apa yang terjadi ketika manusia membuang sampah sembarangan? Yaitu menjadi kotor, banjir. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Oke, Pak Putih akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa ketika kita beli jajan, kita membuang sampahnya pada tempatnya. Oke, moga terima kasih. Oke, Pak Putih akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa ketika kita beli jajan, kita membuang sampahnya pada tempatnya. Oke, moga terima kasih.
Bagaimana perasaannya Pak ketika mengajar tadi? Ya, saya sedikit grogi Bu, deg-degan, tapi tetap saya menghilangkan rasa grogi. Tapi ada aja Bu yang namanya orang grogi. Jadi karena saya tidak terbiasa mengajar di kelas, diobservasi Bu. Hari ini Pak Budi mengajar dengan baik. Bagus sekali Pak. Karena anak-anak juga senang. Saya sudah berusaha menghilangkan rasa grogi, namun tetap saja ada. Saya tidak terbiasa mengajar di kelas, apalagi diobservasi Bu. Namun hari ini Pak Budi mengajar dengan baik. Bagus sekali Pak. Karena anak-anak juga senang dan antusias. Ini RPP yang Bapak berikan pada pertemuan awal. Kemarin saya sudah menganalisa RPP-nya ya, yang telah Bapak buat. Ternyata sudah bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujud dalam pengalaman mengajar yang tadi. Ya, namun sesuai dengan percakapan praobservasi, apa saja yang sudah dilakukan Pak Budi untuk mencapai perkembangan yang diinginkan pada mengajar tadi? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, menggunakan media pembelajaran, melakukan tanya jawab dan memperhatikan kondisi kelas dan melakukan ice breaking. Peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran. Pemahaman anak bagus terlihat dari hasil post-testnya. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun saya masih merasa ada beberapa anak nilainya masih kurang di post-test dulu. Saya juga sependapat seperti itu. Akan terasa sempurna jika kita lihat hasil video yang saya rekam tadi Pak. Kita lihat perkembangan Pak Budi yang sudah dilakukan ya. Nah ini saya putarkan. Bagaimana pendapat Pak Budi setelah melihat video tadi? Wah, ternyata seperti itu ya Bu. Keadaan kelas yang saya ketika mengajar, kelompok yang memiliki kesiapan belajar kurang fokus, ngobrol sendiri ketika saya berkeliling ke kelompok lain. Ya, pada dasarnya Pak Budi sudah bagus dalam kegiatan belajar mengajar. Tadi sudah menyampaikan materi dengan baik. Keaktifan anak juga sangat antusias, sudah menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Bapak juga sudah menggunakan media pembelajaran diorama yang menarik, sudah melakukan ice breaking agar mengembalikan fokus anak setelah melakukan diskusi. Tetapi ada sedikit hal yang perlu ditingkatkan dalam pengkondisian kelas Pak, yaitu pada saat diskusi. Anak belum bisa memanage waktu agar tepat waktu dalam pengerjaan tugasnya. Selain itu, ada beberapa kelompok yang masih rame dan ngobrol sendiri pada saat diskusi. Baik Bu, saya akan melakukan peningkatan keterampilan dan kompetensi saya dalam mengajar. Ya, baik Pak Budi, berdasarkan hasil observasi yang tadi sudah dilakukan, kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Atau solusi apa yang dilakukan oleh Pak Budi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar? Saya akan mengembangkan di bagian pengondisian kelas Bu. Saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak pada saat awal pembelajaran untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Saya akan menambah perhatian saya kepada kelompok anak yang kesiapannya kurang dan tetap sesekali pandangan tertuju ke kelompok lain. Saya akan lebih melibatkan mereka dengan interaksi tanya jawab kelas, dan saya akan selalu mengingatkan tentang waktu pada saat anak melakukan diskusi agar waktu menjadi tepat waktu dan kondusif. Selanjutnya, untuk media pembelajaran, nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti video pembelajaran atau benda yang konkret. Luar biasa Pak Budi. Sekarang bagaimana perasaan Pak Budi setelah melakukan serangkaian pertemuan yang kita lakukan tadi? Wah,
saya merasa lega Bu, sudah menemukan solusi untuk permasalahan pembelajaran di kelas saya. Ya. Kira-kira kapan rencana Bapak akan melakukan perbaikan? Oke, akan segera saya lakukan tindak lanjut perbaikan sehingga keterampilan saya tambah dan peserta didik terpenuhi kebutuhannya. Saya senang sekali Pak Budi. Panjenengan memiliki semangat yang sangat tinggi. Saya akan siap selalu untuk membantu Ibu jika Ibu membutuhkan bantuan. Oke, terima kasih Bu Dia atas waktu dan supervisi yang sudah dilakukan. Karena sudah siang, saya sekalian pamit kembali ke kelas dulu. Oh ya, sama-sama Pak. Terima kasih, Bu.